Najwita dari Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang, semester 7B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video mengenai cara pengolahan dan penanaman rumput odot dengan baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya dapat disimak pada video berikut ini. Saksikan. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah agar menjadi gembur, sehingga mempermudah perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan mempermudah akar tanaman menyerap unsur hara. Langkah-langkah dalam pengolahan tanah yaitu lahan dibersihkan terlebih dahulu dari gulma maupun tanaman yang mengganggu. Kemudian tanah tersebut dicangkul untuk digemburkan, sekaligus untuk membuat bedengan atau gundukan. Pada saat pembuatan bedengan, tanah dicampurkan dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1 hektar lahan dapat menggunakan pupuk kandang sebanyak 3 ton. Hal ini bertujuan agar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dapat terpenuhi, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan kokoh. Yang kedua yaitu pemilihan bibit rumput odot. Bibit rumput odot yang baik mempunyai batang yang besar dan padat, dengan jumlah anakan atau ruas lumayan pendek. Bibit tipe ini dihasilkan oleh tumbuhan yang terpenuhi kebutuhan airnya, sebab tumbuhan yang rendah akan menghasilkan benih yang keras, kecil, dan jarak antar ruas kurang lebih 1 hingga 3 cm, dan ada juga yang 5 cm. Hal ini dapat menghasilkan tumbuhan yang lambat dan pertumbuhannya yang cebol. Sebelum penanaman, ujung bibit dipotong atau dibersihkan dari daunnya. Yang ketiga yaitu penanaman rumput odot. Bibit yang telah dipilih tadi kemudian ditanam di bedekan dengan lebar sekitar 60 hingga 80 cm dan tinggi sekitar 20 cm. Pada setiap gundukan ditanam bibit minimal 3 ruas dan 2 ruas ditanam di dalam tanah. Di tengah gundukan, jarak tanam dalam barisan yaitu 50 cm sampai 75 cm. Jarak tanam antar barisan yaitu sekitar 75 cm hingga 150 cm. Yang keempat yaitu penyiraman. Penyiraman air dilakukan saat musim kemarau atau tidak hujan dan tanah dalam keadaan kering. Tanah yang basah tidak perlu dilakukan penyiraman karena rumput odot yang terendam air dalam jangka panjang dapat membusuk. Sedangkan rumput odot dalam keadaan kekurangan air akan berpengaruh pada batang yang keras, ukuran kecil dan beruas jarang, dengan jarak 1,3 bahkan hingga 5 cm. Hal ini menandakan bahwa tanaman mengalami pertumbuhan yang lambat dan kerdil. Oleh karena itu, misalnya jika terjadi kemarau hingga 2 minggu tidak ada hujan, sedangkan tanah sudah mulai kering, sebaiknya dilakukan penyiraman pada tanaman rumput odot. Nah, teman-teman sudah lihat kan video dari saya? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.